Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Ku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saya kembalikan kepada moderator kita. Amin. Terima kasih Kak Tina. Benar tua kawan-kawanku, kasih setia Tuhan selalu ada pada kita. Kiranya berkat Tuhan selalu menyertai kita kawan-kawanku. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan pujian penyembahan kembali. Biarlah pujian penyembahan ini untuk mengawali firman Tuhan, supaya hadirat Tuhan nyata dan merasakan setiap kawan-kawanku yang mendengarkannya. Kembali saudari Tina untuk menyanyikan penyembahan pujian. Silakan. Baik, sebelum kita mendalami firman Tuhan pada malam hari ini, izinkan saya kembali membawa lagu pujian Penolong yang Setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, aku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku bersarah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Aku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku.
terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Baik, saya kembalikan kepada moderator kita. Terima kasih Saudari Tina. Sekarang pada malam hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Bang Yeriko Makareng. Saya persilakan kepada hambanya Bang Yeriko. Sudah siap? Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Wantri dan juga Kak Tina yang sudah memandu kita dan juga memimpin kita dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Dan untuk saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terima kasih banyak juga untuk teman-teman yang boleh bergabung dan hadir pada malam hari ini. Aku percaya bahwa ketika kita boleh bergabung, sekalipun kita dari berbagai tempat ya, dengan segala kesibukan, tapi aku percaya ini semua karena Roh Kudus yang menggerakkan kita sehingga kita boleh ada satu hati dan juga mempunyai kerinduan yang sama, yaitu bersekutu bersama dengan Tuhan dan juga kita rindu mendengar firman Tuhan yang menguatkan kita. Nah, jadi teman-teman, saudara-saudara, kakak abang yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita merenungkan dan juga belajar firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita ambil sikap yang baik dan mari kita satu hati di dalam doa. Kita meminta tuntunan Tuhan dalam doa, mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah penyelamat hidup kami, Allah yang layak kami puji, layak kami sembah, segala kemuliaan, sanjungan, hormat hanya bagimu. Pada malam hari ini Tuhan kami bersyukur Tuhan untuk waktu anugerah kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua semata-mata karena belas kasihan, karena cinta dan juga karena kasih karunia. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami telah datang kepadamu Tuhan dengan memuji, memuliakan namamu. Biarlah pujian dan penyembahan kami ini Tuhan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan hadiratmu ya Allah. Dan pujian dan penyembahan kami itu menjadi pengakuan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kini tiba saatnya untuk kami semua, anak-anak-Mu Tuhan, akan membaca dan juga merenungkan dan juga belajar akan firman-Mu. Mari memberkati setiap kami Tuhan, memberkati fasilitas yang kami gunakan, baik handphone, laptop, jaringan yang kami pakai. Tuhan tolong biarlah tidak ada kendala, dan biarlah di jam pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan itu boleh sampai kepada hati kami, yang olehnya firman Tuhan itu boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami semua hari lepas hari. Dan juga mari memberkati anak-Mu yang akan berbicara senamamu. Anak-Mu tidak lebih baik ya Tuhan daripada kekasih-kekasih Tuhan yang boleh hadir di OS pada malam hari ini. Tetapi biarlah tutur kalimat bahasa yang diseberangkan dapat boleh sampai kepada kami semua. Terima kasih banyak Bapa di sorga, inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, dan sebelum kami dengar firman Tuhan, sekali lagi Tuhan, kami mohon ampun Tuhan untuk setiap dosa dan kesalahan kami, biarlah itu semua tidak menjadi batu sandungan untuk kami mendapat berkat firman Tuhan pada malam hari ini. Demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup, kami siap mendengar firman Tuhan. Amin. Baik teman-teman, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, damai sejahtera Tuhan bersama kita semua, salam jumpa dalam kasih Kristus. Kita boleh kembali lagi teman-teman di dalam saat teduh kita di dalam grup ini,
di setiap hari Selasa dan juga hari Jumat. Dan puji Tuhan hari ini kita boleh berjumpa lagi teman-teman dalam kasih Kristus di dalam saat teduh atau ibadah kita pada malam hari ini. Nah teman-teman yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan, ketika tadi kita lihat pamflet atau flyer yang sudah dibagikan ya, dan tema yang sudah disiapkan oleh tim, yaitu adalah berbicara soal kemurahan Tuhan. Ya teman-teman, sekali lagi bahwa tema-tema seperti ini adalah tema-tema klasik yang mungkin sudah berulang-ulang kali kita dengar. Kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, apalagi belas kasihan Tuhan dan lain sebagainya. Ya, ini adalah tema-tema yang klasik dan mungkin kita sering dengar berkali-kali. Tapi penting untuk kita harus dengar berkali-kali. Kenapa demikian? Karena banyak orang yang dengar berkali-kali pun itu belum tentu bisa melakukan apa yang dia dengar. Makanya terus ada yang namanya reevangelisasi atau penginjilan ulang, teman-teman. Dan olehnya kita semakin dikuatkan. Nah, berbicara kemurahan Tuhan, tentunya apa yang terlintas dalam pikiran kita soal kemurahan Tuhan di sini? Ya, tentunya ketika kita mendengar kata kemurahan Tuhan, kita selalu berpikir dan kita berorientasi kepada kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tuhan mungkin tolong kita dalam masalah jasmani, ya, masalah ekonomi Tuhan tolong, atau masalah sakit penyakit Tuhan sembuhkan, ya, atau masalah pendidikan yang Tuhan tolong, dan berbicara hal-hal yang bersifat jasmania, ya. Itu kita sebut dengan kemurahan Tuhan. Tapi malam hari ini yang saya ingin soroti berkaitan dengan kemurahan Tuhan di sini, teman-teman, lebih daripada itu. Lebih daripada hal-hal yang bersifat jasmani yang itu terbatas adanya. Tapi kemurahan Tuhan yang akan saya bahas pada malam hari ini, teman-teman, kakak Ade yang diberkati dikasih Tuhan, yaitu berbicara soal bagaimana kebaikan Tuhan atau kemurahan Tuhan lebih daripada dia hanya menyelesaikan masalah-masalah kita. Yaitu apa? Berkaitan dengan keselamatan jiwa kita. Teman-teman yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya. Kalau kita misalkan melihat kebaikan Tuhan yang paling besar itu apa? Dulu teman-teman waktu di SMP ya, guru agama bertanya. Ini menarik karena guru agama kalau misalkan kita yang bisa jawab benar akan dikasih hadiah waktu itu. Ya. Dan hadiahnya lumayan 5.000 lah, minimal bisa beli jajan lah ya. Nah, jadi guru agama tanya kebaikan Tuhan yang paling besar itu apa? Wah, semua tuh langsung jawab rame-rame. Ya, kebaikan Tuhan itu saat ada masalah Tuhan menolong, Bu. Ya, kebaikan Tuhan ini benar-benar teman-teman ya. Pada saat itu ini jawaban yang terlintas dan ternyata benar, teman-teman. Padahal waktu itu juga aku tidak expect akan menjawab itu. Tapi tentunya teman-teman yang lain itu menjawab seperti itu. Seputaran tentang kebaikan Tuhan itu adalah ketika tidak ada uang, Tuhan kasih uang contohnya. Ya, jawaban-jawaban polos anak SMP lah. Tapi ketika aku berpikir-pikir apa ya, kok salah semua, karena ketika teman-teman aku jawab ke jawaban tadi, ya Tuhan menolong ini, Tuhan menolong itu dan sebagainya, ibu guru bilang salah-salah. Nah, lalu apa kebaikan Tuhan yang paling besar itu apa? Lalu aku dengan spontan menjawab, Bu, Tuhan menyelamatkan kita, Bu. Dengan demikian, benar sekali ya, Tuhan menyelamatkan kita itu kebaikan Tuhan yang paling besar. Nah, dari situ aku mulai berpikir sampai sekarang, teman-teman, ya, ternyata ukuran kebaikan yang paling besar itu bukan hanya sebatas dia menyelesaikan masalah-masalah kita, itu terlalu remeh-temeh sekali, ya. Tapi kebaikan Tuhan yang paling besar adalah saat kita, teman-teman, adalah orang-orang berdosa yang layak mati, layak binasa, masuk neraka. Tapi karena cinta dan belas kasihannya, Tuhan menyelamatkan kita dari kebinasan dan dari lubang kubur. Sehingga kita semua yang boleh menyenangkan Bapa, kita boleh datang kepada Bapa, itu semua karena Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit. Bagi saya dan saudara-saudara semua, yang olehnya kita beroleh keselamatan dan kita diperdamaikan dengan Allah. Menjadi pertanyaannya sekarang adalah bahwa kemurahan yang Allah kasih sudah kita terima atau belum? Dalam hal ini kita sudah percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh atau tidak? Atau belum? Karena banyak orang hari-hari ini mengaku percaya, ya, mengaku dia adalah orang beriman, tapi tunggu dulu, ya, di mana ukurannya dikatakan dia adalah orang beriman dan percaya Kristus Yesus? Apakah hanya dengan pengakuannya itu sudah valid dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan? Kalau kita melihat Alkitab kita, ya, Yakobus, teman-teman, ya, Yakobus di sini, teman-teman yang diberkati dari kasih Tuhan kita Yesus Kristus, ada yang mengatakan bahwa dia adalah salah satu saudara, ya, dari Tuhan Yesus, Yakobus, di kitab Yakobus itu, teman-teman. Dan teman-teman lihat di sana bahwa ada satu
statement yang dikatakan oleh Yakobus, yaitu tentang bagaimana ada orang-orang yang banyak sekali mengklaim dirinya adalah orang beriman, tapi ternyata dia tidak pernah menunjukkan dia orang beriman. Dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatannya atau dengan tindakan-tindakannya. Dalam Yakobus 2:17 dikatakan di sana bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Perlu digarisbawahi teman-teman, di dalam iman Kristen kita ya, dari berbagai denominasi apapun ya, kita mau karismatik, Protestan, Calvinis, Lutheran dan apapun, kita sepakat bahwa kebenaran atau inti doktrin dalam keselamatan kita teman-teman, yaitu adalah sola gratia, sola fide, keselamatan hanya karena iman, keselamatan hanya karena kasih karunia atau karena anugerah. Dengan demikian teman-teman, perbuatan-perbuatan kita itu tidak pernah ada andil dalam keselamatan kita. Lalu lantas bagaimana dengan Yakobus tadi yang mengatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati? Itu merujuk bukan artinya perbuatan-perbuatan kita menyelamatkan kita, tidak ya. Tapi Yakobus mau sementara menekankan adalah bahwa orang-orang beriman ini ya, kalau dia sungguh-sungguh beriman, pasti ada buktinya dong, benar ya. Buktinya apa? Buktinya adalah dia melakukan apa yang Tuhan mau. Atau dalam hal ini ditunjukkan dengan perbuatan-perbuatannya. Bagaimana mungkin orang mengatakan dia adalah orang beriman, tapi berzina jalan lancar, pornografi terus-terusan. Ini kan konyol dan sangat-sangat tidak masuk akal, ya. Makanya Yakobus tekankan sekali lagi, kalau memang engkau adalah orang beriman, orang percaya, akan ditunjukkan dengan perbuatan dan sikap tingkah laku hari-hari. Makanya teman-teman, tindakan dan perilaku kita lebih kuat dari kata-kata kita. Kalau mau berbicara khotbah, orang ngomong firman Tuhan, semua orang bisa. Apalagi sih sekarang teman-teman pasca COVID 2022 ya, sampai 2024 saat ini, kita sudah hidup di era yang namanya serba canggih. Apalagi kita hidup di zaman era artificial intelligence atau AI, teman-teman. Segala hal mudah diakses di sana. Dan hari-hari ini orang-orang bisa mengklaim dirinya hamba Tuhan. Mengklaim dirinya adalah pendeta dan lain sebagainya. Sekalipun tidak tahu sekolah teologi di mana dan tidak tahu ajarannya dari mana. Makanya banyak penyesat muncul hanya gara-gara mengklaim dia adalah hamba Tuhan dan pendeta. Dan teman-teman harus hati-hati soal ini juga. Jadi kita kembali lagi tentang kemurahan Tuhan tadi ya. Bagaimana ketika kita mengatakan kita adalah orang percaya dan sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, maka orang-orang akan melihat kita percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh ditunjukkan dan dibuktikan dengan perilaku dan perbuatan-perbuatan kita. Ingat teman-teman bahwa dalam Injil Yohanes pasal 14 ya dikatakan bahwa ketika engkau percaya kepadaku, aku akan mengirimkan kepadamu penolong. Penolong dalam kata Yunani adalah Parakletos. Dan Parakletos ini merujuk kepada Roh Kudus, teman-teman. Roh Kudus pribadi ketiga dari Allah Tritunggal yang mendiami kita, yang olehnya dia melakukan apa yang Kristus katakan. Makanya teman-teman, dalam Galatia pasal 5, Paulus katakan buah-buah roh, yaitu 9 buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, ya, dan seterusnya. Itu kalau ada dalam hidup-hidup kita, teman-teman, maka buah-buah roh itu akan muncul. Jadi agak aneh kalau misalkan kita mengatakan kita percaya Tuhan Yesus, kita adalah orang Kristen, tapi tiap hari kita hidup dalam dosa, itu patut dipertanyakan kekristenan kita. Hari-hari ini, teman-teman. Ya, apalagi muncul banyak ajaran sesat seperti teologi kemakmuran contohnya, atau hyper grace, di mana orang-orang dengan kurang ajar ya, memperkaos atau memperkosa ajaran doktrin iman Kristen secara benar, dengan mengatakan buat dosa aja gampang, gak apa-apa, kan udah ditebus. Enak aja lu. Kristus sudah mati teman-teman, dan itu pengorbanan yang luar biasa ya. Sejarah menunjukkan sekalipun kalau kita misalkan ada orang ya meragukan tentang kehidupan Kristus atau Kristus pernah hadir di dunia, mungkin oke lah kita tidak pakai Alkitab contohnya. Tapi banyak sejarawan dunia yang mengklaim dan juga meyakini bahwa Kristus pernah hidup. Yang menunjukkan iman Kristen itu iman yang ditunjukkan juga dengan histori, dengan sejarah teman-teman. Nah, ketika Allah ya mengutus anaknya yang tunggal Tuhan Yesus sehingga dia datang menjadi manusia dengan satu misi penebusan, yaitu menyelamatkan umat manusia dari perbudakan dosa dan dari kebinasaan, itu adalah karya agung Allah yang luar biasa. Yang orang tidak bisa boleh main-main di sana. Dan inti Injil, teman-teman tahu inti Injil apa? Inti Injil adalah kematian Kristus dan juga kebangkitan dan juga kenaikannya. Itu adalah inti Injil, teman-teman. The gospel, the kabar baik. Makanya setiap orang butuh Kristus. Dalam Roma pasal 3 dikatakan bahwa semua orang telah berdosa. Semua tidak ada yang berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
Makanya Kristus datang tuh dan hadir. Karena apa? Karena manusia tidak bisa selamatkan dirinya dengan cara apapun, termasuk dengan mereka berbuat baik. Karena perbuatan baik mereka, Yesaya 64 ayat 6 mengatakan di sana, perbuatan kami seperti kain kotor, teman-teman. Nanti teman-teman bisa belajar sendiri kain kotor itu kain kotor seperti apa. Itu kain kotor yang begitu kotor dan najis, bukan hanya seperti kain pel atau kain lap kaca, no. Kain yang begitu najis dan kotor. Nah, itu disebut kesalehan, apalagi kesalahan di luar Kristus, teman-teman. Makanya Allah dengan hikmatnya dan cinta kasihnya mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya memperoleh keselamatan. Makanya bersyukur hari-hari ini, teman-teman. Setiap kita yang hari-hari boleh percaya kepada Tuhan Yesus, sekalipun hari-hari ini mungkin kita tidak populer, tidak terkenal, dan mungkin banyak hal yang mungkin kita belum lihat dan terjadi. Tapi satu hal yang harus kita syukuri, bahwa kita sudah mempunyai kepastian keselamatan. Dan Kristus menggaransikan itu, kepastian keselamatan. Dan juga Petrus di depan mahkamah agama dan banyak-banyak orang dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dikatakan dengan lantang di sana bahwa dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya orang beroleh keselamatan, hanya di dalam Tuhan Yesus, teman-teman. Ya, jadi itu adalah pengantar kepada kita tentang bagaimana kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, kita mengkoreksi diri kita apakah benar-benar sungguh-sungguh kita adalah orang Kristen. Kalau Kristen dengan agama Kristen itu sedikit berbeda, teman-teman. Karena agama Kristen, semua bisa agama Kristen dan berKTP Kristen Protestan, ya. Tapi ya, kalau disebut dengan Kristen adalah dia yang mengikut Kristus. Ya, jadi kalau misalkan orang-orang hanya beragama Kristen tapi tidak percaya sesungguh-sungguh, maka dia adalah Kristen KTP. Orang-orang kan sering bilang begitu, Kristen tapi palsu. Tapi kalau orang-orang yang sungguh mengikuti Kristus dan mencintai firman-Nya, ya, maka dia adalah disebut dengan orang-orang Kristen, teman-teman. Orang-orang yang sungguh-sungguh mengikuti Dia. Teman-teman yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menarik. Pada malam hari ini kita bahas seputaran kemurahan Tuhan, tapi saya ingin menyoroti bagian yang lain sehingga kita tidak terpaku pada hanya hal-hal yang jasmania. Teman-teman, saya percaya bahwa Tuhan itu terlalu baik, teman-teman. Dan bahkan kebaikannya itu sudah Dia kasih spoiler di saat Dia menciptakan dunia ini. Kenapa manusia diciptakan hari ke-6, teman-teman? Dan bukan hari pertama atau hari kedua, hari ketiga. Karena segala sesuatu ada, baru manusia ada. Artinya Tuhan memberikan fasilitas dulu, baru manusia hadir untuk menikmati fasilitas itu. Baik itu tata surya, alam, dan lain sebagainya, hewan-hewan, lalu manusia muncul. Saya tidak bisa bayangkan kalau manusia duluan, lalu tidak tumbuhan, mati semua tuh. Tapi bagaimana Tuhan dengan luar biasanya menciptakan manusia pada hari yang ke-6, yang olehnya segala sesuatu tersedia. Ya. Dan itu merujuk ke bagaimana Allah dengan luar biasa mengasihi kita. Dan bukan hanya dengan itu, teman-teman. Ya, Alkitab menjelaskan dan memberikan keterangan kepada kita bahwa kita adalah Salem dan Demut. Kata Ibrani yang dipakai di sana adalah gambar dan rupa. Gambar dan rupa di sini bukan merujuk kepada bentuk fisik kita. Saya tinggi, kamu pendek. Saya rambut keriting, kamu rambut lurus. Saya kulit hitam, kamu kulit putih. No. Bukan merujuk kepada fisik, tidak. Tapi merujuk kepada sifat-sifat Allah yang diberikan kepada kita, sehingga kita disebut orang-orang yang berharga, teman-teman. Teman-teman tahu seorang penginjil yang disabilitas namanya Nick Vujicic? Mungkin pernah ada dengar dia, ya. Nanti teman-teman bisa searching di YouTube atau juga di TikTok. Nick Vujicic yang tidak punya kaki dan tidak punya tangan, tapi banyak orang terberkati oleh hidupnya. Karena dia mengatakan seperti ini, bahwa aku dibatasi oleh fisik, tapi rohku tidak pernah dibatasi oleh apapun. Dan aku berharga di matanya. Makanya teman-teman yang berkati dikasih oleh Tuhan hari-hari ini, ya, kalau Nick Vujicic saja ya, adalah seorang yang disabilitas, ya, tidak punya tangan, tidak punya kaki, tapi jadi berkat. Bagaimana dengan kita yang punya tangan dan punya kaki? Ya, adakah kita juga sungguh-sungguh memberikan hidup kita padanya? Dan teman-teman yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya, pada malam hari ini kembali lagi kita soroti tentang kemurahan Tuhan. Dan kita lihat Alkitab kita, teman-teman, ya, untuk sebagai landasan dasar pada malam hari ini. Saya bagikan layar. Oke. Nah, teman-teman diberkati kasih Tuhan, ya. Apakah kelihatan, teman-teman, ya? Kelihatan, ya. Di dalam 1 Timotius, teman-teman, ya. 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-17. Jika teman-teman sudah dapat, saya akan bacakan bagi kita, atau teman-teman bisa lihat di layar, ya. Ini ayat yang akan saya bagikan kepada teman-teman semua. Di sini tentang di bawah perikop, teman-teman, ya, ucapan syukur atas kasih karunia Allah.
Saya bacakan bagi kita teman-teman, ayat ke-12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Ini Paulus teman-temannya berbicara kepada anak didiknya Timotius teman-teman. Kita lihat lagi. Aku yang tadinya Paulus ya, yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah kasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakannya dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Ayat ke-15 teman-teman perhatikan. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan segala atau seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Teman-teman, menarik karena ini adalah salah satu cerita atau bisa dikatakan kesaksian sharingnya Paulus itu ya kepada salah satu anak rohaninya atau anak didiknya yang bernama Timotius. Timotius sendiri teman-teman ya adalah orang yang juga mempunyai satu pengalaman iman yang luar biasa karena dia juga selain dididik oleh Paulus tapi juga dididik oleh neneknya bernama Lois dan ibunya bernama Eunike. Dan disinyalir teman-teman, Timotius ini sudah menjadi gembala sidang atau pendeta atau imam atau pemimpin umat itu dari umur belasan tahun. Seorang teolog namanya John Stott, teman-teman, dia mengatakan bahwa Timotius ini sudah menjadi gembala sidang atau pendeta dari umur 15 tahun, teman-teman. Bisa bayangkan itu? Makanya Paulus pernah bilang dalam 1 Timotius pasalnya yang keempat, ya, ayatnya yang ke-12. Dikatakan di sana, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu dan seterusnya. Jadi Timotius ini adalah seorang yang muda dan dipercayakan menjadi gembala sidang atau menjadi seorang yang memimpin umat, teman-teman. Luar biasa. Seorang anak muda dipakai oleh Tuhan. Timotius saja dipakai, saya percaya teman-teman juga bisa dipakai. Amin. Teman-teman ya, asal mau memberi diri dan percaya bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan pakai, Tuhan angkat kita luar biasa. Amin teman-teman ya. Dan kembali lagi tadi kepada pembahasan kita di dalam perikop tadi tentang Paulus yang memberikan satu statement kepada Timotius. Bahwa dia mengatakan seperti ini, Timotius, aku ini bersyukur ya kepada Tuhan yang menguatkan aku karena Tuhan Yesus ya menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan kepadaku. Jadi Paulus ini ada pernah di satu momen, teman-teman, dia merasa bersyukur karena Tuhan kasih dia kepercayaan pelayanan yang begini besar. Tapi di sisi lain dia juga merasa minder dan merasa insecure karena dia ini kan juga tahu diri, teman-teman. Teman-teman tahu ya latar belakang Paulus dalam Kisah Para Rasul tentang bagaimana dia itu ditangkap oleh Tuhan di depan pintu gerbang Damsyik ketika sementara menganiaya pengikut Tuhan. Dan Yesus Kristus sendiri datang langsung kepada Paulus yang waktu itu namanya Saulus dan mengatakan, "Hei, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku?" Ya. Lalu dia bertanya, "Siapa itu?" "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu." Dan kita lihat disitulah titik pertobatannya. Dan dia ingat dia dari mana, teman-teman. Dia ingat dia dari mana. Dia ingat dia ini adalah dulu seorang yang celaka juga, menganiaya jemaat Tuhan ya. Makanya kita lihat di sini, aku yang tadinya apa? Seorang penghujat, seorang penganiaya dan seorang ganas. Tetapi aku telah dikasihinya, teman-teman. Jadi teman-teman ini menarik yang kita belajar dari Paulus pada malam hari ini. Wait. Oke. Yang kita belajar dari Paulus pada malam hari ini, teman-teman, yang berkati kasih Tuhan tentang yang pertama, dia ini tahu dia dari mana. Dia tahu dia dari mana, dia adalah orang berdosa dan yang sebetulnya tidak pantas, tapi Tuhan kasih dia kepercayaan untuk melayani. Makanya teman-teman hari-hari ini yang Tuhan sudah pakai kita, Tuhan sudah angkat kita menjadi orang luar biasa, orang yang hebat. Teman-teman juga harus sadar diri bahwa kita juga dulu pernah ada di posisi kita ini tidak layak, tidak pantas. Jadi jangan pernah merasa diri sok benar dan merasa diri yang paling superior dan menganggap orang lain tidak benar dan orang lain itu tidak lebih baik daripada kita. Belajar untuk tidak sombong rohani, teman-teman. Karena banyak orang hari-hari ini ya
diangkat Tuhan sedikit, sombongnya bukan main. Merasa diri paling benar dan menjadi pengikut, atau dalam artian bahwa menjadi farisi masa kini. Orang-orang kan baru diangkat, contohnya jadi MC atau jadi WL di gereja contohnya, atau baru berkhotbah di gereja, lalu sombongnya minta ampun. Seakan-akan dia malaikat sudah yang pegang kunci kerajaan surga dan mulai menyesatkan orang dan mengatakan bahwa orang lain tidak layak pada Tuhan. Ini benar-benar teman-teman yang harus kita belajar dari Paulus tentang dia mempunyai kerendah hatian yang begitu luar biasa. Tentang dia paham, dia juga tahu dia ini asalnya dari mana, teman-teman, dan juga dia benar-benar sadar bahwa dia juga adalah orang yang sebetulnya tidak pantas. Dan kita lihat di sini, ya, malah kasih karunia Tuhan itu dikaruniakan dengan limpahnya. Sebelumnya teman-teman ya, dia katakan begini, ayat yang ke-13, bahwa yang dia lakukan teman-teman ya, yang Paulus lakukan itu, semua adalah yang di luar iman. Apa maksudnya di luar iman? Artinya tanpa iman kepada Kristus, dia melakukan hal tersebut. Seperti penganiayaan, penghujatan, menjadi ganas, membunuh-bunuh orang ya, yang adalah pengikut Tuhan waktu itu, dia dilakukan itu di luar iman. Dan kalau kita bandingkan teman-teman dalamnya, Filipi pasal yang ketiga ya, salah satu kesaksian Rasul Paulus juga, Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-4, kita start dari 4, dikatakan di sana, ini salah satu kesaksian Rasul Paulus, dan di bawah perikop waktu itu, di sini dikatakan bahwa kebenaran yang sejati, ayat yang ke-4. Sekalipun aku ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang yang menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Kalau ada orang yang taat, bergereja contohnya, beribadah, persekutuan doa, komsel, dan lain sebagainya, Paulus bilang, saya lebih lagi, saya paling hebat, sudah. Kalau mau uji silakan, saya paling rajin. Orang gereja mulai jam 7, saya datang jam 5. Kira-kira Paulus mau bilang begitu. Orang contohnya ikut saat teduh contohnya ya, atau OS, mulainya jam 8 malam, tapi sudah stay dari jam, contohnya jam berapa? Jam 7 malam, 2 jam sebelum ibadah dimulai, bayangkan. Jadi kalau mau uji ketaatan, aku lebih taat deh. Kira-kira Paulus mau bilang begitu. Dan bahkan dia kasih tahu dia ini siapa. Disunat pada hari ke-8, seperti Kristus juga disunat pada hari ke-8, teman-teman. Menurut hukum Yahudi, dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli katanya. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Orang Farisi ini bukan orang bego, teman-teman. Orang-orang yang secara akademisi pintar-pintar, ya. Mereka tuh jago menghafal dan mempunyai satu kecerdasan yang luar biasa. Seperti itu. Makanya Rasul Paulus ini juga adalah orang yang cerdas, teman-teman. Bukan orang bodoh. Bahkan waktu itu juga, teman-teman, dia dididik langsung oleh seorang apologet ternama, namanya Gamaliel, teman-teman. Ya, jadi Paulus ini luar biasa. Dan kita lihat tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Nah, penganiaya jemaat itu seperti yang saya katakan tadi, dia yang menganiaya jemaat Tuhan dan lain sebagainya. Dan tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ini luar biasa, teman-teman. Bagaimana mungkin Paulus mengatakan bahwa dalam mentaati hukum Taurat, dia tidak bercacat, sementara hukum Taurat itu begitu berat untuk dilakukan. Kan hukum Taurat bukan hanya 10 hukum Musa dalam Keluaran 20. Banyak, teman-teman. Teman-teman bisa cek di Imamat dan Keluaran bilangan tuh. Terlalu banyak sekali hukum di sana. Ada hukum sipil, hukum moral, hukum seremonial, dan terlalu banyak lain hukum, teman-teman. Jadi ya, Paulus dalam hal ini, di luar Tuhan, dia merasa dirinya hebat. Bahkan berbuat dosa pun dia bangga. Makanya cek, teman-teman, ada nggak yang bangga buat dosa? Aku nih, contohnya, punya 5 cewek, bayangkan. Punya 5 cewek, bangga loh, bayangkan. Ya, aku punya 5 cowok nih. Yang satu di Surabaya, yang satu di Tangerang, yang satu di Jakarta Selatan. Iya, bayangkan. Di satu Semarang, bangga. Padahal dosa, teman-teman. Ya, itulah iblis yang menipu kita. Padahal kita bobrok, teman-teman. Bahkan kitab Wahyu mengatakan dalam jemaat Laodikia, kamu itu telanjang dan miskin dan melarat. Tapi kok bisa kamu menganggap diri kamu kaya? Itu teguran, teman-teman, kepada jemaat Laodikia melalui Rasul Yohanes tentang bagaimana orang-orang Laodikia itu, ya saya bandingkan, mereka itu menganggap diri mereka itu kaya, teman-teman, mereka itu hebat, padahal Tuhan katakan kalian itu miskin, telanjang dan melarat, butuh pertolongan Tuhan. Ya. Nah, adakah kita juga sebagai orang Kristen yang seperti itu, merasa kita ini orang yang paling suci, paling benar, padahal kita ini tidak baik-baik saja, teman-teman, bertobat dan kembali pada Tuhan. Ya. Nah, sekarang kita lihat, teman-teman. Tadi kan dia bilang di sini, dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Tapi teman-teman, ada pernyataan yang kontradiksi ketika dia sudah percaya Tuhan Yesus. Adalah seperti ini. Ketika dia percaya Tuhan Yesus, dia merasa dirinya tidak layak dan juga mengatakan di sini, ya, ayat 15. Ini pernyataan yang berbeda dan bertolak belakang dari Filipi tadi.
Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Loh, tadi bilang aku tidak bercacat nih dalam mentaati hukum Taurat, tapi sekarang di sini bilang dari seluruh orang berdosa akulah yang paling berdosa. Ciri-ciri anak Tuhan, teman-teman, dia yang selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan, rendah hati di hadapan Tuhan, bahwa benar Tuhan, saya adalah orang berdosa yang tidak layak, tapi karena cinta dan kemurahan Tuhan, saya boleh dilayakkan. Tapi kalau sampai orang-orang merasa sombong rohani, ya, itu patut dipertanyakan, teman-teman. Makanya teman-teman, saya definisikan ya, orang berdosa itu ada dua. Orang berdosa yang tahu diri dan orang berdosa yang tidak tahu diri. Ulang ya. Saya definisikan orang berdosa ini ada dua. Orang berdosa yang tahu diri dan orang berdosa yang tidak tahu diri. Kita lihat contohnya dalam Lukas pasal 18 ya. Hari ini kita akan banyak-banyak baca ayat, teman-teman. Kalau bisa catat, teman-teman, menjadi referensi kita. Injil Lukas pasal 18 ya. Ayat yang ke-20-an ya. Atau 9. Ya. Teman-teman tahu perumpamaan ini ya, tentang perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Ini tentang Yesus memberikan perumpamaan kepada orang-orang yang merasa dirinya paling benar, yang merasa dirinya superior dan menganggap orang lain tidak lebih benar dari dirinya. Tuhan Yesus beri perumpamaan ini supaya ditandakan kamu ini orang berdosa dan tidak tahu diri. Kita lihat di sana. Dan kepada ya beberapa orang yang menganggap dirinya benar, ya saya katakan tadi, dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang yang ke bait Allah, teman-temannya, untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi, yang lain adalah pemungut cukai. Ini luar biasa karena mengajarkan kepada kita bisa sama aksi, tapi bisa beda motivasi. Contohnya seperti kita di OS saat malam hari ini, ya berapa orang nih? 19 orang yang hadir malam hari ini ya di OS. Tindakan bisa sama, kita sama-sama OS, tapi motivasi belum tentu sama. Hati-hati. Apa tujuan kita ikut ibadah saat ini? Ya, bersyukurlah kalau karena kerinduan kepada Tuhan. Bersyukur sekali teman-teman, karena kita akan diberkati, kita akan menjadi berkat bagi banyak orang, kita akan dikuatkan oleh firman Tuhan. Tapi kalau tidak tahu tujuan datang ibadah apa, lebih cilaka datang ibadah karena lihat orang, minta maaf, kalian tidak akan dapat apa-apa. Percayalah, tidak akan dapat apa-apa. Buang kota iya, buang waktu iya. Makanya teman-teman, renungkanlah apa yang menjadi tujuan kita ketika kita beribadah dan datang pada Tuhan. Jangan OS deh, ke gereja teman-teman. Ke gereja dengar firman atau ngantuk tidur di gereja. Ya kan? Renungkan teman-teman. Malam hari ini kita boleh belajar teman-teman bahwa jangan sepelekan kasih karunia. Mungkin kita sudah selama ini hidup dalam apa ya? Yang hidup dalam menyepelekan kasih Tuhan seperti itu. Kita menganggap kasih Tuhan ini hal yang sepele. Tidak teman-teman. Dengar baik ya. Kasih Tuhan itu terlalu luar biasa teman-teman. Karya agung Allah sepanjang waktu dalam segala abad dan segala masa dan waktu, itu adalah tentang bagaimana dia yang menyatakan dirinya dalam wujud manusia, Kristus Yesus, untuk menyelamatkan kita. Itu terlalu luar biasa teman-teman. Siapakah kita yang begitu dikasihinya sampai Allah dengan luar biasa menghadang kita dari kebinasaan? Makanya teman-teman perhatikan apa tujuan kita. Dan kita lihat di sini ya, ada dua orang ke bait Allah, sama-sama berdoa. Tapi yang membedakan di sini adalah orang Farisi yang adalah rohaniawan. Ini menjadi kritik dan juga menjadi sindiran. Karena begini, orang Farisi yang harusnya menjadi contoh karena dia adalah seorang orang rohaniawan, cendekiawan, tapi dia tidak menjadi contoh di sana. Kita lihat ya. Seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai, teman-teman. Kita lihat. Ya, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain ini, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Ayat 12, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Luar biasa, luar biasa. Ini harus diberikan tepuk tangan untuk orang Farisi ini teman-teman. Kenapa? Bayangkan teman-teman, dalam doa menghadap Allah yang harusnya kita rendah hati, rendah diri, tapi tidak dengan orang sombong ini. Sudah sibuk puji-puji diri, teman-teman lihat di sini, sibuk tonjolkan kebaikan-kebaikannya di hadapan Tuhan loh, padahal dia adalah orang berdosa. Sibuk hina orang dalam doa. Ini ngeri banget teman-teman. Bisa ada orang begini ya. Sudah datang kepada Tuhan dengan memuji diri sendiri yang padahal dia adalah bobrok orang berdosa, yang sebetulnya tidak punya apa-apa, tapi sombongnya bukan main di hadapan Tuhan. Sudah sombong lagi pamer kebaikannya yang secuil itu, lalu juga menghina orang lain dalam doa.
Ini orang berdosa yang tidak tahu diri, teman-teman. Kalau dia tidak bertobat, dia ini langsung neraka VVIP, teman-teman, yang paling atas. Ya, teman-teman jangan pernah main-main dengan kasih karunia Tuhan yang begitu baik kepada kita. Setidaknya kita tahu diri bahwa kita adalah orang yang pantas mati, tapi karena cintanya kita diselamatkan. Ada cerita ya pada beberapa waktu yang lalu atau beberapa abad yang lalu tentang hidup di zaman masih orang saling mencari budak, teman-teman ya, budak untuk dipekerjakan. Dan bahkan lebih mengerikan lagi waktu zamannya Tuhan Yesus ya, bisa zaman Tuhan Yesus atau zaman para rasul, budak-budak ini teman-teman atau pembantu-pembantu ini mereka itu disebut dengan doulos. Nah, doulos ini teman-teman tahu adalah manusia-manusia yang sebetulnya mereka ini budak, tapi mereka ini adalah barang yang untuk dikerjakan. Tugas mereka hanya bekerja. Dan mereka itu tidak punya nilai harga sama sekali, teman-teman. Mereka itu sama seperti sapu, sama seperti kain pel, sama seperti apalagi pembersih jendela. Hanya bedanya mereka itu bisa ngomong. Jadi harga mereka tidak ada sama sekali. Budak tuh begitu, teman-teman. Bahkan kalau ada budak yang sakit-sakitan dibuang, teman-teman. Karena mereka ini seperti benda yang tidak berfungsi lagi. Jadi mereka itu sama dengan sapu, kayu dan lain sebagainya. Hanya bedanya mereka itu bisa ngomong aja. Bayangkan ya. Jadi begitu luar biasa, budak itu tidak ada nilainya sama sekali. Satu ketika teman-teman dalam cerita ini ya, ada budak yang dibeli oleh seorang dermawan. Budak yang dibeli oleh seorang dermawan dengan cuma-cuma, dan budak ini begitu mahal, teman-teman ya. Saking mahalnya dia ya, itu penjualnya budak ini kadang tidak mau memberikan secara free, dalam artian dengan begitu saja. Harus ada negosiasi yang begitu dalam sehingga budak ini dijual. Nah, teman-teman tahu dermawan ini beli budak ini dengan harga yang sangat tinggi, teman-teman. Dengan demikian budak ini diserahkan kepada seorang dermawan. Dan teman-teman tahu bahwa ketika budak ini sudah dibeli ya, dia sudah berpikir apa yang harus saya kerjakan untuk tuan saya. Tapi teman-teman tahu, ternyata dermawan ini membeli budak yang sangat mahal ini bukan untuk dipekerjakan, tapi supaya dia bebas, teman-teman. Bayangkan. Budak itu melompat girang dan sangat-sangat senang sekali karena dia telah bebas dari perbudakan. Karena ada dermawan yang membeli dia. Teman-teman tahu, tanpa dermawan suruh, budak ini karena merasa diri tahu diri, ya, dia memberi diri untuk melayani tuan si dermawan ini. Sekalipun dermawan tidak minta. Itu artinya budak saja tahu diri. Bagaimana dengan kita yang sudah diberi kebebasan, kita telah dibebaskan dari kebinasaan dan dosa, adakah kita juga sadar akan hal ini dan memberi diri kita melayani Tuhan sebagai tanda ungkapan syukur kita kepadanya? Berbeda dengan dermawan, tapi kalau Tuhan sangat mencintai kita. Amin ya teman-teman ya. Jadi kita lihat lagi kembali teman-teman bahwa dalam doa ini ya, dia sibuk hina-hina orang, sibuk puji diri sendiri. Tetapi kita lihat pemungut cukai ya, pemungut cukai yang dalam hal ini jabatan yang sangat dibenci oleh zaman itu, karena pemungut cukai adalah orang-orang yang bekerja sama dengan penjajah yang waktu itu adalah Romawi, dan mereka pemungut cukai ini memang mengambil pajak-pajak di antara bangsanya sendiri, sehingga pemungut cukai sangat dibenci dan dianggap pengkhianat, teman-teman. Tapi teman-teman lihat, pengkhianat dibenci ini, kita lihat, dia datang kepada Tuhan dan dia bilang apa? Ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Teman-teman perhatikan, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Jadi teman-teman sudah lihat ya, bagian ini tentang bagaimana orang-orang ya harus tahu bahwa mereka ini adalah orang-orang berdosa yang harusnya laik mati, laik binasa, tapi karena cinta Tuhan, Tuhan menyelamatkan dia. Kita harus tahu ini teman-teman, sehingga jangan permainkan kasih Tuhan seperti itu. Dengan cara bagaimana permain kasih Tuhan? Teman-teman hari-hari ini kalau misalkan komitmen mau bertobat sungguh-sungguh. Jangan hari ini bertobat dan besok itu main di lumpur dan lain sebagainya. Ya. Kalau kita misalkan lihat kembali di sini teman-teman ya. Sekalipun Paulus di sini katakan bahwa Kristus Yesus ya menyelamatkan orang berdosa dan di antara mereka aku yang paling berdosa, tapi Paulus juga memberikan satu statement di sini, tetapi justru karena itu ya, aku dikasihani agar dalam diriku sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya, dengan demikian aku menjadi contoh. Ini penting teman-teman. Teman-teman sudah cari contoh belum? Cek dan recheck baik-baik kehidupan kita. Kita sudah jadi contoh belum bagi banyak orang? Atau bahkan mungkin kita menjadi orang yang mempermalukan nama Tuhan karena sikap kita, hati-hati.
Maka teman-teman yang hari-hari ini sudah memberi diri dalam pelayanan, memberi diri dalam pelayanan di gereja, ibadah, pelayanan apapun itu, teman-teman sekarang adalah apa? Teman-teman tahu punya status baru. Selain anak Allah loh teman-teman. Ada status lain yang iblis berikan kepada kita, yaitu DPO, daftar pencarian orang dari iblis. Iblis tidak lagi pusing dengan orang-orang yang di bar, di tempat pelacuran, tidak lagi pusing dengan orang di sana itu. Orang-orang yang main judi, ya, tidak lagi pusing dengan mereka, karena itu teman mereka. Yang iblis pusing dengan kita yang sudah ambil komitmen ikut Tuhan, itu dia pusing setengah mati. Jadi dia berusaha bagaimana caranya untuk kita itu dikelabui, ditipu, dan kita itu jauh daripada Tuhan. Tapi teman-teman lihat bahwa kuasa Tuhan begitu besar, dan Roh Kudus pasti akan menolong kita kalau kita sungguh-sungguh percaya padanya. Amin teman-teman ya. Dan kita lihat di sini, dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Apa yang Paulus berikan sebagai contoh teman-teman tahu? Kita perjanjian baru itu jumlahnya 27 teman-teman ya. 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru, 66 kitab kita, dan 13 di antara perjanjian baru atau 13 di antara 27 kitab itu Rasul Paulus yang tulis. Bayangkan teman-teman. Luar biasa. Bahkan teman-teman bila dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus ya, saat akhir hidupnya itu kepalanya dipenggal oleh kaisar yang bengis ya, itu namanya Nero. Dan saat-saat itu pun dia tetap setia kepada Tuhan. Dan teman-teman tahu, orang-orang yang dipakai Tuhan ini ya, ini sebetulnya orang-orang yang bukan orang hebat. Banyak orang yang dipakai Tuhan adalah orang-orang yang dalam latar belakang masa lalu yang tidak benar semua. Seperti Paulus kan pembunuh nih. Dia tidak pantas, tidak layak teman-teman, tapi dia dipakai oleh Tuhan. Contohnya siapa lagi ya? Saya yang sering contoh, Daud. Ya mungkin hari Selasa kita dengar khotbah dari siapa? Shirley ya. Daud yang dalam notabene orang yang tidak dianggap oleh keluarganya, ya paling bungsu. Saat Samuel datang mempelantikan raja, Daud tidak ada karena kebala kami domba dilupakan dan sebagainya. Tapi orang seperti itu dipakai Tuhan loh teman-teman. Ya. Lalu siapa lagi selain Daud? Kita lihat contohnya Zakheus teman-teman, pemungut cukai lagi. Bartimeus, seorang buta di pinggir kota Yeriko. Lalu ada perempuan Kanaan yang kafir, teman-teman. Yang orang sebut dia kafir, tapi dia dipakai oleh Tuhan. Siapa lagi? Perempuan Samaria yang mungkin dia punya 5 suami, atau mungkin suami orang yang dia dekati, bayangkan. Tapi itu dia yang dipakai Tuhan. Ini menandakan apa, teman-teman? Orang berdosa bagaimanapun, kalau Tuhan mau pakai dia. Suka-suka Tuhan. Amin, teman-teman. Jadi teman-teman kalau memelayani Tuhan hari ini, tidak perlu lihat teman-teman siapa di masa lalu. Tidak perlu, tidak penting. Karena sejauh timur dari barat, Tuhan telah melemparkan dosa kita. Amin teman-teman. Kita menjadi orang yang baru dalam 1 Korintus ya. Saya bacakan satu ayat lagi. 1 Korintus, di mana dia? Pasal 5, ayat yang atau 2 Korintus maksud saya. Kita kembali, kita ke 2 Korintus pasal 5, ya, ayatnya yang ke-17. Dikatakan di sana ya. Jadi ya, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di dalam Kristus adalah ciptaan baru teman-teman. Artinya kita dibaharui. Tidak peduli dengan dosa masa lalu kita. Dan Tuhan tidak ingat-ingat itu lagi loh. Tuhan saja tidak ingat-ingat, apalagi kita. Jangan ingat-ingat lagi teman-teman. Karena Tuhan sudah ampuni. Kita move on dan kita berikan diri yang terbaik bagi Tuhan. Seperti Paulus. Dia tahu benar, memang dia orang berdosa. Tapi dia katakan, dengan demikian aku menjadi contoh. Dengan dia mau mengatakan demikian. Dengan demikian Tuhan kasihani saya dan menjadikan saya berkat Allah dalam tangannya. Dan Paulus mengatakan dia yang percaya kepada Tuhan. Tuhan pakai dia menjadi alat yang luar biasa dalam tangannya. Jadi teman-teman, hari ini yang kita bahas soal kemurahan Tuhan di sini ya. Kemurahan Tuhan bukan hanya bicara soal kebaikan-kebaikan Tuhan bersifat jasmania. Itu terlalu kecil teman-teman. Tapi yang paling luar biasa adalah keselamatan jiwa kita. Yang tidak ada siapapun bisa berikan kepada kita. Kristus Yesus memberikan satu jaminan yang pasti. Dan dia mengatakan bahwa I'm the way, the truth, and the life. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada surga. Kalau tidak melalui aku. Inilah kemurahan Tuhan. Jadi teman-teman, kita adalah orang berdosa yang tidak pantas, tapi karena cinta dan kasih-Nya, kita semua boleh dilayakkan, dan kita semua boleh dipantaskan. Kita diselamatkan bukan karena kita orang kaya. Kita diselamatkan bukan karena kita terkaya. Bukan karena kita terkenal.
Kita diselamatkan bukan karena kita populer, bukan karena kita artis, bukan karena kita selebriti, selebgram, tiktokers, influencer, apapun itu, tidak. Tapi apapun saya dan saudara hari ini, dia selamatkan kita sebagaimana kita ada apanya. Ada apanya seperti itu. Ya, apa adanya maksud saya. Jadi teman-teman, ini kemurahan Tuhan yang luar biasa. Mari pegang janji Tuhan dan syukuri kebaikan Tuhan yang luar biasa ini. Tiada taranya, tiada bandingannya kasih Tuhan kepada kita yang mencintai Dia. Terlebih dahulu Dia juga sudah mencintai kepada kita. Dan teman-teman tahu, ketaatan Tuhan Yesus saat Dia mau untuk disalib, itu ketaatan yang total, taat total, teman-teman. Ya. Jadi teman-teman yang berkati kasih Tuhan, maukah kita bersyukur dan juga kita hidup takut akan Tuhan? Saya selesai teman-teman, biarlah firman Tuhan pada malam hari ini menolong kita. Dan mari teman-teman kita satu hati dalam doa, mari kita berdoa untuk mensyukuri firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan kami berterima kasih Tuhan untuk cinta dan kasih-Mu. Pada malam hari ini Tuhan, kami telah belajar tentang kemurahan Tuhan. Kami bersyukur bahwa kemurahan Tuhan yang kami soroti pada malam hari ini berbicara tentang terima kasih. Tuhan telah menyelamatkan kami Tuhan. Kami adalah orang berdosa yang tak pantas dan tak layak, tapi karena cinta Tuhan, Tuhan menyelamatkan kami semua dari kebinasaan. Terima kasih banyak Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Biarlah semakin hari Tuhan kami hidup semakin takut akan Tuhan. Dan biarlah hari-hari hidup kami Tuhan, kami boleh pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya, amin. Baik teman-teman, terima kasih banyak. Saya selesai, Tuhan memberkati dan saya kembalikan kepada moderator atau juga WL. God bless you all. Amin. Terima kasih Bang Yeriko buat penjabaran tentang kemurahan Tuhan ya. Benar tuh kawan-kawanku, apa namanya, kiranya kemurahan Tuhan itu selalu menyertai kita ya Tuhan. Dan jangan juga dalam kemurahan Tuhan itu kita memudah-mudahkan gitu, menyepelekan kemurahan Tuhan itu atau menggampangkan kemurahan Tuhan itu gitu. Karena firman Tuhan berkata Tuhan nggak bisa dipermainkan gitu kan, berdosa gitu kalau kita mempermainkan Tuhan. Nah sebelum kita mau sharing dan untuk bertanya, kita berdoa dulu ya. Kita menyanyikan pujian penyembahan. Sharing dulu Wan. 2, 1, 2. Wan sharing dulu, nanti lagu ketiga itu mau doa syafaat. Bentar ya Bang. Berhubung WL-nya katanya ada urusan, saya yang gantikan ya kawan-kawanku ya. Maaf ya kawan-kawanku. Haleluya, haleluya. Saya persiapkan dulu ya, karena WL-nya lagi ada urusan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Haleluya. Habis. Dengan pujian penyembahan kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya Yesus.
Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Biarlah kemurahan Tuhan selalu hidup dalam hidup yang kita, amin. Dan lidah kita memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kawan-kawanku semuanya, kalau ingin bertanya sesuatu atau mungkin men-sharingkan sesuatu hal, boleh bertanya dengan hambanya Bang Yeriko tentang kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Boleh bersaksi, boleh bertanya apa mungkin belum mengerti tentang apa sih kemurahan Tuhan itu, apa sih bagaimana jadi mendapatkan kemurahan Tuhan itu gitu. Boleh bertanya kawan-kawanku semuanya di sini. Nah, sebelum kayak saya bertanya, saya sapa-sapa dulu ya kawan-kawanku ya. Shalom Ade Sania. Shalom Sania. Haleluya. Tertidur. Shalom Kak Put. Shalom Bang Wantri. Amin. Shalom Boy. Elias. Shalom Bro Mesak Sitompul. Salam. Amin. Shalom Bang Maruli. Belum. Haleluya. Suaranya agak kecil, nggak apa-apa. Shalom Ineke. Oke, suaranya tak ada. Shalom Tiara. Mana lo? Shalom Tiara. Shalom itu Preti. Shalom. Oke, shalom Shirley. Kabar. Oke. Shalom. Puji Tuhan. Amin. Shalom Muli. Salam. Oke. Shalom Iban Vivi. Shalom Marcus. Malah turun. Shalom Hana Silitonga. Oke, shalom Kak Wita Boromunte. Shalom. Amin. Shalom Kak Americano. Nah, jadi kawan-kawanku semuanya adakah pertanyaan untuk firman Tuhan atau sharingan tentang malam hari ini tentang kemurahan Tuhan ya?
Atau mungkin ada kesaksian juga dalam kehidupan kita, ada kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Boleh kawanku dipersilahkan. saya Wan kalau nggak ada karena nama saya tadi nggak disebutkan di sapa biar aku duluan yang sharing. Oke, Bang Sada. Oke, Bang Lesa. Oke, siap Bang Lesa. Karena kalau menurut aku di Bennett sih Bang kalau kayak gitu. Jangan. Boleh Bang, boleh Bang. Ya, jadi ini temanya sangat menarik dan memberkati, dan saya percaya orang yang mencermati perkataan hambanya harusnya bisa mendapatkan sesuatu dari penjelasan tentang firman tadi, kesaksian Rasul Paulus, bagaimana Rasul Paulus mendapatkan kemurahan Tuhan ataupun kasih karunia Tuhan ya. Itu orang yang tadinya pemberontak, orang yang berkobar-kobar ingin membunuh ya. Tetapi dengan kasih karunia Tuhan dan kemurahan Tuhan, Tuhan memilih gitu. Yang untuk ukurannya tadinya Saulus yang jadi namanya Paulus. Bayangkan orang-orang seperti itu Tuhan tangkap ya, Tuhan pilih jadi perpanjangan tangannya, jadi alatnya gitu. Dimana saya percaya Tuhan itu tidak pernah salah memilih menjadi alatnya gitu. Karena Tuhan lihat keberanian Rasul Paulus ini ya, yang tadinya Saulus, ya kan dia ya cukup pemberani lah gitu. Setelah Tuhan sudah pulihkan hatinya, Tuhan sudah memanggilnya, setelah dia menerima Roh Kudus, sehingga dia menjadi pria yang kuat, pria yang pemberani, ya kan, dari kawan-kawannya yang lain gitu. Harusnya dia memihak dengan pimpinan yang di sana, tetapi waktu Tuhan memanggil dia berbalik, ya kan, dan dia sehingga menjadi pribadi yang luar biasa. Kita bisa lihat catatan-catatan di Alkitab bagaimana Rasul Paulus banyak kata-kata yang sangat menguatkan iman kita. Bagaimana dia menjadi pemimpin, mengajar, dia cakap sekali mengajar gitu. Rasul Paulus ini kalau saya lihat dia itu tunduk akan pemimpinnya. Jadi pemimpin bilang apa, walaupun pemimpinnya menurut pikirannya, menurut apanya dia, dia punya prinsip, ya dia udah melakukan hal yang benar, seolah-olah dia melakukan yang benar, padahal dia tidak melakukan yang benar, gitu kan? Apa diperintahkan komandannya dia laksanakan, gitu. Itu Saulus, gitu, yang menjadi Paulus. Dan Tuhan melihat, dan Tuhan sangat tahu hati orang seperti apa, gitu. Jadi teman-teman, tadi sudah disampaikan sama Bang Eriko, jangan merasa masa lalu kita menjadi penghalang kita untuk melayani Tuhan, jangan. Tadi sudah diingatkan gitu. Dan Rasul Paulus yang tadinya Saulus mendapatkan kasih karunia dan kemurahan Tuhan, itu tadi contoh salah satunya berbicara kemurahan gitu. Mungkin teman-teman punya pengalaman pribadi bersama Tuhan ya, yang tadinya tidak bisa kita lewati secara akal dan logikanya kita, di mana orang tidak bisa melakukannya, tapi teman-teman mampu melakukannya. Dan kita menyadari, oh iya ya, seharusnya saya tidak bisa gitu. Tetapi dengan kemurahan Tuhan, Tuhan mampukan teman-teman untuk menyelesaikan, melakukannya dengan cakap. Ya itulah kemurahan Tuhan gitu. Dan di mana semua itu campur tangan Tuhan. Jadi teman-teman, keberhasilan yang mungkin teman-teman dapat, janganlah langsung berbangga hati, menjadi sombong, menjadi congkak, seolah-olah ini semua karena aku. Tetapi teman-teman lupa bahwa di balik semuanya itu ada campur tangan Tuhan dan kemurahan Tuhan yang selalu menyertai kita semuanya. Gitu. Makanya kalau orang sombong tidak lama dia akan jatuh, dia akan hancur, itu tidak lama. Gitu. Apalagi ini saya udah punya fasilitas, ya kan? Seolah-olah ini karena kemampuan saya, keberhasilan, dia lupa, bahkan dia tidak mengingat Tuhan lagi, seolah-olah ini karena dia. Karena usahanya, karena perjuangannya. Dia lupa bahwa banyak sekali campur tangan Tuhan di situ menyertai dia, sehingga dia diberkati menjadi orang yang besar, menjadi orang yang sukses. Gitu. Jadi teman-teman, kalau sudah diberkati Tuhan, dan Tuhan bermurah hati kepada kita, jangan lupa kepada Tuhan. Gitu. Itu salah satu contohnya. Gitu. Dan banyaklah tentang kemurahan Tuhan, di mana mungkin kita di pekerjaan kita tidak bisa,
orang lain tidak bisa lakukan, tidak bisa selesaikan, tetapi teman-teman mau mengambil resiko itu, dan teman-teman juga khawatir ataupun mungkin panik bagaimana menyelesaikannya. Tetapi waktu teman-teman datang kepada Tuhan berdoa, dan Tuhan bermurah hati, dan Tuhan memberikan kemurahannya kepada teman-teman, sehingga teman-teman bisa menyelesaikannya. Di mana orang-orang sekeliling teman-teman kita, orang dunia ataupun orang di kantoran, tidak bisa menyelesaikan, tapi teman-teman bisa menyelesaikan. Itulah kemurahan Tuhan. Dan Tuhan sangat turut bercampur tangan di dalam kehidupan kita anak-anaknya. Di mana jalan itu tidak bisa dilalui, mungkin berat sekali tantangan-tantangan ini, tetapi waktu teman-teman datang, Tuhan menyerahkan diri kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan itu sangat setia menyertai kita. Gitu. Itulah kebesaran dan kemurahan Tuhan dengan kasih karunia yang diberikan kepada kita. Jadi teman-teman, kecerdasan yang teman-teman miliki itu kemurahan Tuhan. Jadi semuanya itu dalam kehidupan kita ini, Tuhan turut campur tangan dan bermurah hati kepada kita. Contoh kemurahan Tuhan, sampai sekarang kita bisa bertahan. Tuhan yang memberikan nafasnya kepada kita. Itu juga salah satu kemurahan Tuhan. Jadi kalau sudah tidak bernapas, ya udah selesai. Gitu. Jadi teman-teman bisa bertahan, bisa hidup, bisa menyelesaikan segala sesuatu, semua karena campur tangan Tuhan. Yang secara logika manusia, secara akal, tidak mampu, tetapi kita mampu melakukannya. Mungkin di dalam dunia marketing, dunia pekerjaan, ataupun di kampus, orang sudah kehabisan akal, tetapi Tuhan berikan hikmatnya, Tuhan berikan kemurahannya, sehingga kita mampu melakukannya. Itulah salah satu contoh kemurahan Tuhan. Jadi apa ya kemurahan Tuhan? Harusnya teman-teman sudah mengalami semuanya. Tinggal bagaimana teman-teman saat ini mampu mengucap syukur kepada Tuhan, bahwa semuanya karena kemurahan Tuhan saya bisa bertahan hidup sampai saat ini. Tadinya kita mungkin mau ditabrak motor, mobil, atau mau dibunuh orang, atau dirampok, dicopet. Harusnya kita ditabrak, tapi Tuhan selamatkan kita. Ya itulah kemurahan Tuhan. Dan saya sepakat, kemurahan Tuhan yang terbesar yang diberikan itu pengorbanan, yaitu keselamatan yang Tuhan sudah janjikan kepada kita semuanya. Itulah kemurahan Tuhan yang begitu besar, yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Berapa ratus triliun pun uang itu tidak akan bisa menyelamatkan nyawa kita, selain daripada Tuhan yang memberikan dan menyelamatkannya. Itulah kemurahan Tuhan yang begitu besar, yang tadi saya tangkap dan saya cermati apa yang disampaikan oleh hambanya. Banyak orang, apa ya kemurahannya? Itulah keselamatan itu. Itulah hal yang besar yang Tuhan lakukan kepada kita. Di mana orang punya duit, tetapi dia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Dia mengajari orang, engkau harus ini, tetapi dia pun tidak bisa menyelamatkan dirinya. Hanya Tuhan satu-satunya, itu Tuhan Yesus yang menyelamatkan diri kita. Uang, fasilitas, semua yang ada di bawah kolong langit ini tidak akan pernah bisa menyelamatkan nyawa kita. Jadi jangan bergantung kepada manusia, jangan terlalu banyak bertanya kepada manusia, bagaimana caranya bisa hidup sebagai ini. Tanya Tuhan, maka Tuhan yang memberikan kehidupan kepada kita, yang menjamin kemana kita, dan Tuhan yang mengatur segalanya. Jadi teman-teman, jangan andalkan dunia ini, jangan bergantung kepada dunia ini. Hanya sama Tuhan aja kita bergantung. Karena Tuhan yang selalu menyayangi kita. Manusia terbatas menyayangi kita. Dia akan pilih kasih, tetapi Tuhan tidak pernah pilih kasih, dia selalu sayang kepada kita. Karena kita adalah orang-orang yang dia kasihi, kasih setianya tidak akan pernah dicabut. Yaitulah Tuhan Yesus yang setia kepada kita. Contoh kemurahan Tuhan, saya bekerja tahun 2013, kita ada angkutan batu bara di Kalimantan Utara, di daerah Malino, itu cukup jauh. Itu pemekaran dari Kalimantan Timur. Saya dipercayakan bos jadi pengawas di sana. Jadi saya pengawas, di bawah saya ada manajer, di bawah manajer ada kepala kendaraan, di bawah kepala kendaraan ada supervisor, di bawah supervisor ada staf, ada mekanik. Di posisi itu saya tidak punya pengalaman tadinya di bidang itu angkutan batu bara, karena itu dump truknya cukup besar, muatannya 40 ton. Dan itu dalam 1 bulan itu bisa ganti pengawas, bisa sampai ada 10 kali. Padahal orang-orang itu orang-orang berpendidikan, orang-orang berpengalaman yang di bagian tambang, dan saya sedikit pun tidak ngerti itu apa itu tambang itu. Gitu. Dan saya tidak mengerti mobil-mobil dump truck, taunya mobil kecil. Waktu saya dipercaya oleh
abang saya mau referensikan kamu kerja di Kalimantan. Oh siap, tapi cukup berat tekanannya, kata abang saya. Nanti ketemu sama bos. Saya nyampe ke kantor, saya lihat bos kita yang ini bos kayak mafia gitu, memang mafia sih sebenarnya. Waduh, seram juga nih bos gitu. Tapi ngobrol-ngobrol ternyata pas ketemu saya dia orang yang baik gitu, ngomongnya lembut gitu. Tapi saya sudah dengar-dengar dari abang saya bahwa dia ini kalau ngomong kasar gitu. Ternyata dia ngomong kasar kepada orang-orang yang tidak jujur, yang suka melawan dan suka yang mencuri dia punya seperempat itu yang ada di mobil ataupun di bagian di gudang-gudang alat-alat mobil itu gitu. Jadi saya Bapak siap ke Kalimantan? Siap Pak, nggak takut mati? Takut sih Pak, saya bilang begitu dengan polosnya. Tapi kalau saya benar, saya nggak perlu takut. Saya tinggal jalani aja, yang penting saya bekerja dengan jujur. Oke, bagus katanya gitu. Waktu di dalam interview, saya dites gitu. Di tesnya bos itu keluarkan uang, terus ada kan kalau dari bank itu ada nilainya gitu, ada kayak apanya, itu ada sekitar 5 juta. Oke, dia keluarkan dari kantongnya, Pak, ini di dalam ini berapa uangnya katanya. Terus saya jawab begini juga, saya juga nggak ngerti, tiba-tiba langsung jawab begini, saya nggak tahu berapa jumlahnya ya Pak, saya bilang gitu. Saya harus hitung dulu ya Pak, takutnya kurang gitu. Terus bos itu langsung melihat saya suka sama kamu katanya gitu. Apa yang suka Pak? Ya, kamu teliti katanya gitu. Banyak saya tes langsung dia tebak-tebak karena ada nilainya di situ. Dari kertas, kalau dari bank ada itu kan 5 juta apa gitu. Main tebak-tebak aja katanya gitu. Tapi saya harus hitung dulu Pak. Dan saya suka kamu bicara begitu. Udah. Berarti kamu orang yang teliti. Ditanya saya pendidikan. Jauh di atas saya, level-level saya kemarin orang-orang berpendidikan. Dan saya pendidikannya rendah. Kalau mau dibilang gitu. Saya diterima. Di situ yang masuk situ jadi pengawas harusnya S1, S2. Saya orangnya tidak sampai pendidikan yang tinggi. Pokoknya pendidikan saya rendah lah. Dan tidak punya pengalaman. Di dalam saya sebelum berangkat itu saya cuma bilang, Tuhan lindungi saya, ajar-ajari saya. Dia bilang, saya percaya bahwa Tuhan itu sangat mendengar seruan hati saya. Di dalam hati pun, ya waduh kalau gimana di Kalimantan kan orangnya begini-begini. Itu saya hanya mendengar seperti itu. Ternyata sampai di sana saya berangkat. Ternyata di sana perusahaan sudah terjadi demo. Bakar mobil. Ternyata pengawas-pengawas sebelumnya tidak bisa menyelesaikan masalah. Mereka kabur karena diancam. Karena kan di situ di supir-supir itu kan semua suku. Jadi tahulah kita kalau driver-driver itu dia punya mental, punya keberanian. Mereka itu orang-orang pemberani. Orang bawa mobil dump truck itu aja 40 ton kanan kiri jurang. Pokoknya kalau lewat selip masuk jurang mati. Dan mereka punya nyali itu. Dan mereka berani. Bapak siapa ini? Langsung marah-marah. Saya di bagian konsultan SDM. Oh saya kira ini. Bakar-bakar mobilnya, ini mobil Cina ini nih katanya. Terus saya cuma hanya bisa Tuhan tenangkan semua jiwa mereka. Aku bilang. Aku minta Tuhan tenangkan jiwa mereka. Terus saya datangi, gitu. Kenapa Pak marah-marah? Enggak Pak, saya cuma gertak aja Pak. Enggak mungkin saya berani bakar mobil katanya. Bapak jangan ngomong-ngomong bakar itu memprovokasi, saya bilang gitu. Enggak Pak. Dengan Bapak siapa? Saya Pak Sinaga, saya bilang. Ayo dulu kita ngopi, aku bilang. Woi, boleh, kata dipanggil teman. Ini Pak Sinaga ngajak kita ngopi. Jadi teman-teman itu butuh diperhatikan juga, ya kan. Jadi selama ini mereka driver-driver itu bukan budak. Mereka pekerja adalah ujung tombak untuk memberikan hasil kepada perusahaan. Jadi kita nggak boleh semena-mena nyuruh-nyuruh mereka apa segala macam. Jadi harus ada pendekatan secara hati ke hati. Gitu. Ini saya agak sedikit panjang. Saya mau cerita bagaimana kemurahan Tuhan itu nyata buat saya. Saya percaya teman-teman pun mengalami. Dengan pengalaman pribadi masing-masing. Semuanya mereka hanya mendengarkan saya. Saya seperti mereka mendengar guru lagi mengajari mereka. Padahal secara nyali, kalau aku udah apa-apain mati aku di sini. Nggak ada kenalan.
gitu. Tetapi itu Tuhan itu sempurna menjaga saya. Cuma Tuhan bilang jangan takut, jangan takut. Itu di dalam hati seperti itu. Jangan takut, aku menyertai engkau. Saya berbicara, saya mengajar mereka. Ya udah, kebetulan supir-supir kita banyak orang Kristen ya kan, orang-orang Dayak sana kan banyak. Kebetulan hampir semua Kristen. Jadi kesempatan saya untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Akhirnya mereka senang. Begini dong baru bos, ngajak ngobrol, ngajak ngopi katanya gitu. Udah. Jadi masih panjang teman-teman ceritanya. Ini persoalan yang tidak bisa diselesaikan sama pimpinan. Tetapi Tuhan berikan saya jalan keluar untuk menyelesaikan. Dan beberapa banyak di situ permasalahan-permasalahan di mana driver kita menumpahkan batu bara, mobilnya terbalik, menumpahkan batu bara di tanah orang, di mana yang punya tanah itu orang yang paling ditakuti di sana, orang yang tidak berani di sana, tetapi saya mengalami harus bisa bertemu sama orang itu. Dia bilang, Pak Sinaga nanti dibunuh, Pak Sinaga nanti, waduh, janganlah berurusan sama mereka. Jadi saya diberikan kayak teror, diberikan intimidasi, diberikan saya ditakut-takuti. Waktu itu saya di dalam hati saya, sekeras apa sih orang ini begitu. Tetapi dengan banyak omongan dari staf-staf kita sama driver, Pak Sinaga udah nggak bisa, udah deh bayar. Jadi di situ didenda waktu itu 50 juta. Sebenarnya tumpah batu baranya di tanah yang kosong gitu. Tetapi tetap harus diklaim gitu loh. Driver kita banyak klaiman-klaiman sama perusahaan, dia masih banyak utang sama perusahaan, di mana dia harus ganti 50 juta dari mana itu. Waktu itu saya cuma datang sama Tuhan, saya tutup pintu malamnya, saya berdoa, Tuhan bermurah hatilah kepada aku orang berdosa ini. Kasihani aku Tuhan, aku bilang. Aku kesini datang merantau, aku cuma bercakap-cakap sama Tuhan begitu dalam doaku. Tolong aku Tuhan, selesaikan masalah ini, angkatlah masalah ini, aku bilang. Tahu teman-teman, besoknya saya datangi orang itu. Saya datangi ke tempatnya, karena itikat saya baik kan, karena driver ini kamu sanggup berapa bayar ini. Pak Sinaga, saya ada 1,5 juta, nanti saya pinjam dulu ke kakak saya. Kakaknya kebetulan supir kita juga, dipinjamlah ke kakaknya ada. Jadi modal kalau nggak salah 1,5 juta, sedangkan mereka minta harus 50 juta. Semua angkutan mobil-mobil kita di stop, tidak boleh berjalan perusahaan. Kalau sampai berjalan urusannya panjang. Kita tahu ya di daerah sana. Saya datangi, Assalamualaikum, saya bilang, Waalaikumsalam, katanya gitu. Dari belakang sudah bawa kayak samurai begitu. Mak dalam hatiku. Tuhan tenangkan saya, tenangkan hati saya, tenangkan jiwa saya. Terus saya berdoa, dalam nama Yesus, tunduk engkau kepada otoritas Tuhan. Saya bilang begitu di dalam doa saya. Engkau harus mendengar suara Tuhan, engkau harus tunduk. Segala roh kesombongan, keangkuhan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Hanya Yesus yang layak ditinggikan. Saya bilang begitu di dalam doa saya dalam hati. Ini dengan Pak siapa? Ini saya dengan Pak Sinaga. Kebetulan ini kemarin driver kita menumpahkan batu bara ke tanah Bapak. Tahu nggak teman-teman? Orang yang bilang begini, yang begitu bengis ngomongnya baik sekali sama saya. Bayangkan teman-teman, Tuhan turut campur tangan dengan kemurahannya, meluluhkan hati. Dan Tuhan berbelas kasihan kepada saya. Itulah kemurahan Tuhan yang saya. Akhirnya teman-teman dari 50 juta saya naik kayak ada rumah tingkat gitu. Saya ngobrol-ngobrol. Pak, mohon maaf sebelumnya, ini driver kita juga banyak hutang di perusahaan. Uangnya cuma ada 1,5 juta. Sekiranya Bapak berkenan, saya bilang, mohon maaf Pak, saya sebagai pimpinan, saya sudah tidak tahu lagi mau berkata apa. Sama seperti saya, kapan saja bisa diberhentikan sama perusahaan, sama juga seperti Bapak ini, driver ini, kapan saja bisa diberhentikan. Kita hanya orang karyawan Pak, kapan aja bisa dipakai atau tidak. Iya ya Pak Sinaga, katanya. Kamu sih hati-hati buat mobil, malah digituin supir kita. Terus, iya Pak, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya sampaikan begitu. Jadi mohon maaf Pak, ini cuma ada 1,5 juta, ini pun pinjam-pinjam dari kakaknya. Saya bilang, oh begitu. Ya udahlah Pak Sinaga. Pak Sinaga udah itikadnya baik, datang ke sini dan mau ini mampir ke pondok saya, katanya gitu. Itu di luar semuanya, itu semua Tuhan sudah atur semua memang. Kalau udah Tuhan beracara, siapapun tidak akan mampu menghalangi dengan caranya Tuhan. Dan saya cuma hanya bisa menangis dalam hati. Tuhan,
Di situ saya semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Makanya kalau dalam pelayanan itu saya sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Bahwa Tuhan itu banyak turut campur tangan di dalam kehidupan saya. Di mana orang tidak bisa melakukan, tetapi Tuhan berikan saya kesempatan. Tuhan berbelas kasihan, Tuhan bermurah hati. Semua karena Tuhan, kemuliaan buat Tuhan. Dan Tuhan menyelesaikan masalah itu semuanya. Saya ini cuma hanya modal ngomong, Tuhan yang menuntun. Tuhan yang semua menjaga, memprotek saya. Tadinya samurainya dipegang, diletakkan. Akhirnya jadi baik, jadi teman dekat, jadi kayak saudara. Walaupun beda keyakinan, tapi orang baik. Orang semua driver-driver di situ, setiap kita heran, gimana caranya Bapak? Bisa ini Bapak diapain? Katanya, enggak diapa-apain. Luar biasa Pak Sinaga. Tuhan yang menjaga saya bilang gitu. Mulai dari situlah mereka mulai respect, mulai segan. Dan saya semakin berani menceritakan tentang Tuhan, bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Dan kita harus berani bersaksi. Jangan cuman kita puas sama kita, tetapi kita tidak menceritakan bagaimana kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah teman-teman, masih panjang, bahwa itu hanya sedikit aja yang saya sampaikan, bahwa apa manusia mungkin berkata tidak mungkin, tetapi kalau di dalam nama Yesus semuanya akan mungkin dan terjadi. Yang sekarang yang terpenting teman-teman, mau melangkah enggak? Mau bertindak enggak? Mau berani melakukan segala sesuatu enggak? Gitu. Di dalam hal yang benar. Kalau benar ngapain takut gitu. Yang puji Tuhan, banyak masalah-masalah semua Tuhan atasi, dan saya cuma hanya mengikuti, ya terserah Tuhan. Kalau memang udah mau mati ya mati. Kalau memang mau dipenggal di sana. Tetapi tak sedikit pun tersentuh saya di sana. Malaikat Tuhan menjaga saya. Dan Tuhan sempurna menjaga saya. Sampai pekerjaan itu semuanya beres. Nah, itulah kesaksian saya teman-teman. Saya percaya teman-teman punya pengalaman pribadi. Dan teman-teman jangan berkata tidak bisa. Tuhan itu sangat mampu dan sangat luar biasa untuk mengatasi setiap masalah-masalah teman-teman. Karena kemurahan Tuhan itu begitu besar di dalam kehidupan kita. Itu dari kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Maaf panjang sekali. Amin. Terima kasih Bang Laza. Bang Laza boleh buka itunya Bang. Biar bisa disalin sama kawan-kawan tentang list doanya ya. Kawan-kawanku yang mau ingin list doanya gitu, sama didoakan nanti sama hambanya Bang Yeriko. Oke kawan-kawanku. Mau ditutup ya? Siap, 5 menit sudah. ya. Untuk untuk menulis list doa kalian. Shalom, shalom. Jadi begitu kawan-kawanku ya. Kemurahan Tuhan itu sangat luar biasa gitu bagi kita. Tuhan itu sepanjang hari ini pun kita nafas, bangun pagi hari lagi, melihat matahari lagi, bernafas lagi, bisa makan lagi, itu kemurahan Tuhan juga gitu kawan-kawanku. Itu kemurahan juga. Jadi biarlah kemurahan Tuhan itu kita hargakan baik-baik gitu. Kita baik-baik gitu. Jadi please lah jangan untuk kayak memurah-murahkan kemurahan Tuhan ya. Jadi ada lagi kawan-kawanku, satu lagi. Mungkin boleh bertanya kepada Boleh pembicara bertanya. kita. Silakan teman-teman boleh bertanya kepada pembicara. Tadi teman-teman diam sih, jadi makanya aku yang bicara. Aku kalau bicara kemurahan Tuhan gak ada habisnya. Jadi teman-teman ada kesempatan ini buat bertanya kepada abang pembicara kita, mana tahu bisa memberikan solusi, motivasi, kekuatan kepada teman. Silakan ya teman-teman, jangan malu-malu. Ada 2 orang lagi lah boleh. Oke, itu Preti boleh mau ngomong? Shalom itu Preti. Shalom itu Preti. Shalom itu dari aku nggak lanjut ke yang lain dulu. Boleh? Mau bertanya itu? Lanjut dulu toh. Oke. Ada lagi kawan-kawanku untuk bertanya. Boleh bertanya tentang kemurahan Tuhan. Mungkin kawan-kawanku belum mengerti kali bagaimana sih mendapatkan kemurahan Tuhan itu kan. Mungkin belum mengerti gitu kan. Ya bisa tanya aja. Gak usah malu-malu kawanku. Gak usah takut untuk bertanya. Karena orang yang bertanya itu
apa namanya akan tahu gitu kan apa yang nggak tahu gitu. Kalau kita nggak bertanya itu sesat di jalan nanti. Ulang tahun ini Libra mau bertanya. Shalom Libra. Halo. Selamat ulang tahun Libra. Ya, thank you semuanya. Terima Makan. datang ke Bekasi biar ku kasih kau makan. Aku OTW sekarang ke rumah ya. Yalah, kau sebetulnya ya. Ada kawan-kawanku lu bertanya, boleh. Kawan-kawanku semuanya yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Ini Kak Pipi katanya mau nanya Kak Pipi. Boleh Kak Vivi? Lanjut yang lain dulu, Ban. Oke, silakan Bang Martin. Shalom Bang Martin. Ya, selamat malam. Salam juga, salam sejahtera untuk kita semuanya. Amin. Adakah yang ingin mau ditanyakan Bang Martin? Wah, Tentang kemurahan Tuhan. tiba-tiba saya ditanya tentang kemurahan Tuhan ini. Oh, Sangat baru banyak. datang ya? Oh iya, baru datang. Aku nggak dengar tadi khotbahnya. Cuma aku dengar tadi kesaksian Bang Laja ya. Meskipun saya sudah dengar sih sebelumnya. Ingat Bang Laja ya. Ya, tapi ya bagi teman-teman yang lain ya mungkin sebagai memberkati lah situ ya. Nah, kalau berbahas tentang kemurahan Tuhan yang paling utama dan paling penting dalam kehidupan kita itu yaitu keselamatan itu sebenarnya. Karena keselamatan itu hanyalah kemurahan Tuhan saja yang tidak akan dapat kita peroleh dengan perbuatan baik kita itu. Ya kan? Karena perbuatan baik itu seperti kain kotor yang tidak ada artinya, yang tidak akan bisa membawa. Makanya kemurahan Tuhan yang paling penting dan utama yang orang Kristen harus saksikan yaitu bagaimana cara Tuhan memanggilmu, keselamatanmu itu. Dan ya, kalau membahas tentang kemurahan Tuhan juga memanggil saya dalam kuliah di sini itu juga suatu kemurahan Tuhan. Kenapa demikian? Karena ya bagi teman-teman yang belum tahu, saya kuliah di Singapura saat ini, jurusan teologi, dan itu bukan karena orang tua saya kaya raya, saya bisa ke sini. Dan bukan karena saya pintar juga, karena saya cuma tahu bahasa Inggris tiga kata saja di sini. Iya, tidak, dan terima kasih. Tapi dengan kemurahan Tuhan, Tuhan memampukan. Dan Tuhan yang menolong. Yang dulunya tidak tahu apa-apa, dan nampak disepelekan berbagai negara yang lain, tetapi dengan kemurahan Tuhan itu sendirilah Tuhan membantu saya untuk bisa kuliah di sini. Dan kuliah di sini juga bukanlah hal yang sangat murah biayanya, tapi dengan kemurahan Tuhan juga lah itu semuanya saya bisa kuliah di sini dengan beasiswa. Kan beasiswa yang hanya Tuhan yang izinkan terjadi.
Jadi orang tua saya yang pas-pasan pendapatannya nggak terlalu wow banget, bisa tidak perlu bayar lagi uang kuliah saya di sini. Jadi itu adalah suatu kemurahan Tuhan ya kan, yang harus kita saksikan, yang harus kita beritakan kepada yang lain. Nah, teman-teman juga demikian. Bagaimana Tuhan menyelamatkan teman-teman dari kematian itu, kematian dosa itu kan, yang dimana keselamatan itu bukan berdasarkan keturunan ataupun darah ataupun daging, ya kan? Tapi karena kuasa Allah yang bekerja kepada teman-teman kan begitu. Itulah yang dikatakan di Yohanes 1 itu kan. Kita menjadi orang Kristen itu bukan karena orang tua ataupun bukan karena keturunan, tapi karena ada kuasa Tuhan bekerja di situ. Nah, itu salah satu kemurahan Tuhan yang terkadang tidak kita sharingkan kepada yang lain. Padahal itulah Tuhan pakai. Dan itu bisa jadi kesaksian yang kita pakai untuk kita beritakan tentang kemurahan Tuhan dalam mengubahkanmu untuk percaya kepada Dia. Karena percaya kepada Tuhan itu suatu hal yang bisa dibilang katanya mukjizat. Itu suatu mukjizat yang luar biasa, yang tidak akan bisa kita peroleh dengan mudah. Sangat luar biasa kemurahan Tuhan itu. Ya, kemurahan Tuhan bukan hanya dengan harta, kekayaan, ataupun apa segala macam itu. Ya kan? Karena firman Tuhan katakan, cara dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, begitu juga dengan kita begitu, dalam pelayanan Tuhan itu. Ya, melayani Tuhan itu, prinsip saya itu dibayar tidak dibayar, firman Tuhan diutamakan. Karena dengan firman Tuhan bisa menyelamatkan seseorang. Dengan uang tidak akan bisa menyelamatkan seseorang. Orang bisa mati dengan uang, tapi orang bisa hidup dengan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan suatu kemurahan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita beritakan. Kemanapun dan dimanapun Tuhan menuntut dan menolong kita. Ya, jadi saya nanti yang khotbah di sini kan. Jadi ya silakan Bang, diambil alih lagi. Nanti saya Itu tertulis di pasal mana ya Bapak Pendeta ya? Ayat berapa, pasal berapa? Apa itu? Itu tertulis di pasal berapa sama ayat berapa ya Bapak Pendeta ya? Yang mana itu? Semua yang tadi dibilang itu. Ya, kita itu bukan berdasarkan keturunan, itu dari Yohanes 1 ayatnya yang ke 11 kalau nggak salah sampai dengan 13 kalau nggak salah itu. 11, 12, 13 itu nggak salah itu. Dikatakan di situ bahwa kita lahir bukan dengan keturunan daging ataupun darah, tapi karena kuasa Allah yang diberikan kepada kita. Dan cara dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya itu di Matius 6 ayat 33. Dan kita juga melayani, kita itu yang kita punya itu hanyalah firman Tuhan. Kita tidak punya emas, perak, dan permata, itu tidak punya. Seperti dikatakan Petrus ya kan dengan Yohanes. Kami tidak mempunyai perak, permata, dan emas. Kami mempunyai firman Tuhan. Yesus itu saja. Itu di Kisah Para Rasul kalau nggak salah itu. Kisah Para Rasul 4 kalau nggak salah dia. Kalau nggak salah saya, tapi ya intinya itu menjelaskan bahwa menjadi hamba Tuhan itu tidaklah